Kita harus injek sampai mereka itu drop. Sampai tanggal 26 mereka main di sana, udah ketakutan duluan, udah nangis duluan ketemu kita. Ya, harus menang lah. Indonesia lagi bagus It's lah. a must win game. Yang jadi masalah dengan Liverpool adalah they cannot kill the game. Karena untuk gue Dortmund tim paling lemah. Tapi yang gila kemarin selama itu Garnacho. Sepak bola adalah olahraga dari working class. Dan golnya itu bukan jatuh dari langit, tapi benar-benar berdasarkan sebuah create. Kalau dia cetak banyak gol di Ligue 1 untuk gue sih bukan sesuatu yang hebat. Nottingham Forest dikurangin financial fair play ya, 4 poin. Gue nyanyi dulu lah, Glory, Glory Man United. Tadi gue ketemu Hensan sama Faisal Basri, penggemar Liverpool. Dua Liverpool. Wah, tapi saya pikir saya udah lama ya nggak se-excited itu nonton MU ya melawan Liverpool. Ya terutama gue juga shock. Terutama MU di press, walaupun gue bilang pressnya nggak sedahsyat Liverpool biasanya. Dan dengan gampangnya MU keluar, intensitas sangat tinggi. Kita tahu bahwa klubnya Klopp itu selalu bermain dengan intensitas tinggi. Tipikal Jerman. Okay? Tapi MU bisa keep up loh. Bahkan peluang lebih besar itu dimiliki MU 30 menit pertama. Tapi habis itu 15 menit terakhir Liverpool ambil alih. Dan 2 gol. Dalam akhir babak pertama. Walaupun deflect goal is a goal. Dua kali deflect kan golnya. But it's okay lah. I mean this is Liverpool. Main nggak terlalu bagus tapi mereka selalu bisa cetak gol. Sangat efektif ya permainannya sebenarnya. Sangat efektif. Dan yang golin sekarang macam-macam ya, McAllister lah. Golnya McAllister keren. Slightly deflect tapi oke lah. Itu golnya keren. Dan yang penting buat MU adalah, inilah kenapa gue bilang, jangan hanya lihat skor. Dalam 90 menit, in this case extra time, terjadi banyak momentum dalam sepak bola. Sekarang kan kita lihat the team condition. Mentalnya seperti apa? Pada saat unggul, euforia, mereka nggak bisa cetak gol kedua, dapat peluang. Liverpool ambil alih, unggul 2-1. Masuk ke babak kedua, MU sebenarnya nggak jelek-jelek amat, tapi memang Liverpool lebih pegang bola. Dan mereka nggak bisa kill the game. Mereka nggak bisa kill the game, hanya ball possession aja. MU cuma nguber-nguber. Crossing Sampai 15 menit terakhir, 10-15 menit terakhir, MU ngegas, lebih nge-press, dan dapatlah itu golnya Anthony. Nah, yang salah itu salah Liverpool sendiri. Itu kaget gue ngeliat Anthony ngegolin kayak gitu. Iya, betul. Bahkan peluang terbesar di Rashford menit-menit terakhir. Itu mesti udah selesai terakhir, ya. Kalau itu masuk selesai. Tapi ya nggak masuk extra time. Extra time skor sama. Harvey Elliott ngegolin lagi, deflect lagi, but it's a goal. Nah, kita lihat kemampuan mental pemain MU gimana untuk bounce back. Ternyata mereka bisa bounce back. Yang jadi masalah dengan Liverpool adalah they cannot kill the game. Karena dalam sepak bola ini kan mind game. Setuju. Jadi kalau you bisa menghancurkan moral mereka, then you win the game. Karena gol-gol itu akan datang sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa menghancurkan semangat lawan, nah itu yang repot. Dan itu kemarin kejadian. Saya nggak pernah ngelihat pemain MU bermain sesemangat itu, Coach. Mungkin karena, ini sebuah bukti lagi. Orang bisa salahin Ten Hag ini nggak bisa. Ini sebuah bukti bahwa mereka bisa kalau mereka mau. Kalau mereka mau, apakah itu salahnya pelatih? Mungkin salah pelatih, tapi lebih minor. Lebih pemain harus niat, pemain harus masuk ke game. IPL selisih 10, Aston Villa Spurs kalah, kehilangan poin lagi, tambah deket. Anything can happen. Jadwalnya Spurs masih ketemu Castle, Liverpool, Arsenal, Man City. Beruntun loh. 4 match beruntun. Apa iya Spurs bisa menang? Pasti enggak. Karena Arsenal, Liverpool, City yang mereka masih ketemu itu rebutan untuk jadi juara. Kan? Nah, disitulah ada peluang MU. Cuman you have to play the game dengan right mindset. Apalagi nanti Martinez kembali, Maguire sudah balik, Højlund sudah balik.
Walaupun Højlund juga nggak bagus-bagus amat, at least dia sudah kembali lagi. Ya, ya. Casemiro cedera ringan, nanti bisa kembali lagi. Luke Shaw mungkin akhir April kembali lagi. Nah, menjelang April, pertengahan April sampai Mei, ini harus rebutan. Dan still sampai hari ini gue masih percaya MU bisa masuk 4 besar. Lu taruhan deh. Murni gue taruhan jersey Arsenal sama Aldi. Aldi bilang Spurs masuk 4 besar. Yang kalah dibeliin jersey Arsenal. Ke laut loh gitu. I mean, kita harus bisa melihat jangka panjang kan. Lihat siapa yang cedera, permainan gimana. I see many good things yang orang nggak ngelihat. Orang hanya lihat menang kalah, menang kalah, menang kalah. Gue nggak. Gue melihat permainan seperti apa. That's why gue sering menang taruhan. 8 kali menang, sekali kalah. Lo punya six sense kali. Dukun Belanda. Tapi betul ya, jadi kan kemarin isunya bahwa Ten Hag ini udah tamat nih, akan dipecat. Iya. Tapi tadi Jim Ratcliffe confirm mengatakan, nah dia tidak akan pecat. Kita harus belajar dari Arteta. Bagaimana Arsenal Iya, betul. mempertahankan Arteta. Wah, yang bikin missnya banyak banget dilakukan, tapi dia tetap diberi kepercayaan tuh. Tetap. Saya pikir lu aja agak underestimate dengan Arteta ya. Dan tetap diberi kepercayaan. Di tahun ketiga baru kemarin mau bagus, tapi dari tahun ketiga dia juga bikin kesalahan. Di mana kesalahan dia perbaiki di tahun ini, tahun keempat. Jadi contoh pergantian pemain, terus pembelian pemain, terus gaya bermainnya sedikit berubah. Terutama pembelian pemain kayak Rice itu penting sekali. Glenn Rice. Raya, David Raya. David Raya. Terus Havertz sudah mulai on fire. Jadi kita harus pelatih itu harus belajar. Nah sekarang kita lihat tahun depan gimana. Yang jelas-jelas Arsenal butuh seorang striker. Apapun hasilnya, mau Arsenal juara EPL, UCL, tetap harus beli striker. Gue yakin lah tahun ini kayaknya tahunnya Arsenal lah ya. Ya harusnya Ya. Karena kalau tahun depan lebih berat lagi, MU bebenah, Chelsea bebenah, City bebenah, Liverpool bebenah. Ya tahun ini mumpung lagi bagus, harus diambil. Ya apalagi game-game terakhir ya, sangat produktif Arsenal. 4 gol, 5 gol gitu. Dan golnya itu bukan jatuh dari langit, tapi benar-benar berdasarkan sebuah create dari latihan, dari set play, bahkan set piece-nya sudah berjalan, cetak berapa gol dengan adu penalti. Nggak ada yang cedera. Nah itu harus penting di garis bawah itu. Kemampuan tim kesehatan tim medis. Nggak ada yang cedera dan pemain penting fit semua. Bahkan Zinchenko, Partey yang cedera sebelumnya udah balik lagi. Tomiyasu akan balik lagi. Di mana Arteta akan lebih gampang melakukan rotasi. Nah jadi banyak faktor yang mendukung Arsenal lah, kasarnya begitu. Coach, gue lihat banget ya statement setelah menang dari Anthony. Karena Anthony ini kan setengah udah diberitakan mau dibuang aja. Karena kemahalan dan tidak perform. Di loan lah minimal. Tapi dia bilang dia pokoknya berjuang, dia bilang sacrifice. Ya bukan untuk siapa, untuk tim. Dan ternyata dia ditaruh oleh Ten Hag, itu ada jadi left back tuh. Jadi left back. Walaupun dia agak bingung, tapi somehow it works. Itu works. Ya, sekarang, mau apapun disampaikan ya. Ya nggak ada Malaysia, nggak ada itu AWB baru nggak ada Luke Shaw, nggak ada Malaysia. AWB baru balik. Belum 100%. Belum 100%, jadi dia nggak bisa full main. Akhirnya ditarik juga. Lindelof sama Amrabat nggak bisa sebagai back kiri. Lindelof sebagai center back jauh lebih bagus. Jadi dan dia punya speed. Anthony masuk juga cuma berapa menit, nggak 90 menit. Jadi gue bilang sih selama dia bisa ngikutin instruksinya, kenapa? Saya nggak pernah lihat Anthony bermain seperti itu. Biasanya dia kemarin cukup bagus. Wah gila tuh. Gerakan golnya gila ya, dia berbalik dan dia tembak gitu. Nah, di luar golnya itu dia selalu ingin terlibat. Involve. Dia cari space, dia minta bola, very mobile. Ahmad Diallo pun demikian, sangat efektif. Tapi yang gila kemarin selama itu Garnacho 120 menit. Dalam keadaan cedera oleh hamstring loh coach. Edan. Oke, dia nggak cetak gol, tapi kontribusinya. 3 assist kan? Assist, di luar assist kontribusinya. Gila. Attack defense, speed. Gila itu benar-benar Garnacho itu. Terutama gol decidingnya ya, gol penentunya ya. Kan gol pertama kan hasil tembakannya dia coach ya. Hasil tembakannya dia ke kiper dan kemudian rebound dapat di McTominay. Terus asisnya ke Ahmad Diallo. Itu deciding. Bagus ya. Dan finishingnya juga bagus. Kemarin siapa sih man of the match? Nggak tahu. Kata McTominay. McTominay kan 1 gol 1 assist. Iya, tapi dia nggak bagus main.
nggak sebagus yang lain lah. Kalau gue bilang sih, kalau ditanya man of the match Garnacho. siapa? Ya untuk gue Garnacho sih. Garnacho. Ya Garnacho atau Onana. Onana juga main bagus. Bagus. Makin kesini makin bagus ya. Ya. Sekarang Mulai dari winter break bagus Iya. loh dia. Sejak dari AFCON kali coach. Iya. Iya, sejak dari AFCON ya. Iya, sejak dari AFCON. Iya. Karena pas dia sebelumnya kan jelek banget. Hampir nggak ada blunder sekarang, nggak coach. ada blunder. Nggak ada blunder. Nggak ada Dan blunder. asis yang keren-keren banget Keren-keren. itu Iya tuh, dengan gila ya. long ball ke depan. Kan lo ingat, gue pernah kesel, ngapain nih pemain begini dibeli mahal lagi, belagu, marah-marahin orang. Iya. Tapi sekarang kelihatan, Sekarang kelihatan. assist lo dia. Ya. Ingat ya, dalam game lawan siapa gitu, dia langsung tembak ke depan dan langsung menjadi gol tuh. Ya. Udah berkali-kali dia melakukan itu loh. Dan dia melakukan banyak save juga ya. Ya, save-nya ajaib-ajaib lah. Win the points untuk MU nih. Entah itu seri, entah itu menang. Ya. Kiper kayak gitu penting. Sama kayak David Raya juga bagus banget sekarang di Arsenal. Sangat membantu juga. Pada pengganti Ramsdale ya. 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 Ramsdale harus dibuang. Yang kan lu boleh ngomong Diayo itu nggak jelek, salah beli. Kemarin gue pernah ngomong. Tapi coach, gue tuh dalam hati satu saat ini orang ngegolin karena gue tahu ini gerakannya ajaib banget nih orang. Dia harus berkembang. Pemain muda yang dari liga luar, kita lihat fisiknya sekarang dibanding tahun lalu. Jauh, sekarang udah berotot ya kan? Sekarang lebih kekar ya. Ya. Ini membuktikan bahwa ada progres itu Ya. dari fisik. Nah sekarang gameplaynya dia ngerti nggak, filosofinya Ten Hag dia ngerti nggak? Karena dia berapa kali diberikan kesempatan main sebagai sub, nggak perform. Ya. Nah ini mungkin bisa jadi turning point Ya. bahwa kalau dia diberi kesempatan dia harus perform. Nah itu kan di kanan. Jadi di kanan itu ada Garnacho, Anthony sama Diallo. Garnacho nomor 1 pada saat ini. Anthony cadangan. Kalau dia diberi kesempatan, dia harus perform. Ya. Nah, kalau dua-duanya ditarik, masih ada sama Diallo. Jadi peluang untuk diberi kesempatan akan lebih kecil untuk sama Diallo. Tapi bukan berarti dia nggak bisa, nggak diberi kesempatan. Pasti diberi kesempatan. Karena bench MU juga banyak yang cedera kan. Nah, ini yang dia harus tunjukkan. Oke. Nah, selama ini gue nggak ngelihat itu. Karena fisiknya terlalu lemah. Cuman kemarin kelihatan adu dua itu golnya lawan Bradley. Bradley itu salah positioning. Nggak bisa disalahin Bradley juga. Karena ini anak masih muda. Jam terbang cetek. Kalau itu yang jaga Van Dijk nggak bakal gol itu. Tapi beruntung yang jaga Bradley. Jadi dilewatin finishnya benar-benar kena tiang ke dalam loh. Keren banget. Keren banget. Ya. Tapi gue bilang sih man of the match itu yang walaupun statistik gak kelihatan coach itu menurut saya Kobbie Mainoo ya. Mainnya bagus. Ya. Makin matang ya. Gocekannya ya, segalanya. ya, Tenang loh, umur 18 loh coach. Umur 18. Gue setuju, cuman kemarin agak kewalahan di terakhir babak pertama 15 menit karena McTominay-nya nggak jelas. McTominay itu sering tabrakan dia. Enggak, dia ya. Terlalu semangat di pemain kali. Dia itu sering salah ambil keputusan. Di mana dia harus ngikut, dia nggak ngikut. Di mana dia harus passing ke kiri, dia passing ke kanan. Ya. Kayak gitu, gue perhatiin ini pemain. Ini masalah kecerdasan ya? Ini masalah kecerdasan. Berapa kali McTominay. Ini ada counter nih, 3 orang. Dia tengah pegang bola. Kiri kosong, Rashford, dia passing ke kanan. Kayak smallest thing, sama kayak defense. Dia kehilangan terus dia kurang lari atau apa. Itu yang membuat tim yang bermain dengan sistem bisa turun. Apalagi lawannya Liverpool yang gampang sekali memanfaatkan celah. Tapi ya nggak ada pilihan juga. Mau mainin siapa? Ya Eriksen paling. Dan akhirnya masuk juga kan. Bagus. Bagus. I mean di tengah nggak banyak pilihan. Ya. Kobbie ya, Casemiro cedera ya. Casemiro cedera. Oke, akhirnya itu FA. Semifinal kita udah dapat pairing nih coach. Jadi MU akhirnya akan melawan Coventry. Ya. Kalau menurut saya pasti ke final lah ya. Iyalah. Divisi 2 lah. Kalau nggak menang lawan Coventry jadiin ormas aja tuh. Jadiin ormas Inggris Utara. Yang seru Manchester City melawan Chelsea nih coach. Gue nggak ngeliat ini sebuah match yang seru. Oh ya? Ya, gue bilang ini City. All Manchester final. Derby lagi. Ya. Ya, tapi Chelsea itu kan angin-anginan coach. Kalau lagi bagus ya bagus coach. Kalau lagi bagus sih bagus. Ya. Cuman City juga sadar dia nggak yakin gue bisa dapat banyak trofi musim ini. Jadi trofi yang ada di depan mata diambil. Ya. Yang paling deket dibanding trofi Champions League lah. Champions League ketemu Madrid, FA ketemu Chelsea.
Gila ya. Yang mending Belum dia tentu mereka. abisin di Chelsea, bukan Real Madrid. Real Madrid lebih susah, iya kan? Dan Apapun, itu pun ya. baru perempat final. Ini udah semifinal bisa masuk final. Nanti final ketemu MU pula, tetanggaan, Ya. akan lebih seru. Jadi I don't think mereka lepas ini. Jadi Walaupun Piala Minor ini ya. kalau FA itu lebih penting untuk orang Inggris daripada Piala Kebo. Karena kalau kita bicara Super Cup yang di Inggris yang namanya Community Shield, itu juara FA yang diambil. Ya. Juara FA lawan juara Premier EPL, League, ya. Iya kan, diadu. Bukan juara Piala Kebo. Juara Piala Kebo nggak kemana-mana. Iya kan? Ya. Hanya di atas statistik. Oh ya, lu menang major trophy. Tapi value-nya nggak ada. Dan itu trofi tertua memang ya Iya. dalam football. Oke coach, kita lompat ke sekarang 8 besar atau perempat final UCL Ya. sudah diundi nih. Ya. Dan lagi-lagi kayak tahun lalu nih coach, Ya. ada tim kuat bertemu di tahap-tahap lebih awal. Tolong lihat pairingnya, kita lihat ya. Arsenal akan ketemu Bayern Munchen. Ya. Ya, Arsenal Munchen. Kalau melihat sekarang Arsenal has big chance untuk ya big lolos. chance ya. Ya. Walaupun kadang-kadang Arsenal di UCL itu kadang-kadang nggak seperti nggak seperti di IPL ya. Dia harus belajar dari kayak away lawan PSV itu udah lolos, tapi away lawan Porto. Ya. You cannot play the game like this. Beruntungnya Ya. match pertama di Arsenal. Jadi mereka harus ngegas. Ya. Mereka harus curi poin, harus cetak gol banyak. Kalau menurut gue ini udah masalah mental nih ya. Ya. Arsenal ya. Ya, jadi untuk game besar gitu. Ya, jadi sebuah keberuntungan gue bilang Arsenal main di kandang. Oke. Dan they have to win. Minimal 2 gol kalau bisa. Oke. Lo lihat coach, di bawahnya Madrid ketemu City. Ini gila, ini ulangan final tahun lalu Ya, coach. 3 tahun beruntun mereka ketemu terus. Ya ini kan terlalu cepat nih ketemunya. Baru di perempat But final. that's drawing. Kalau Ya. kita lihat drawing tahun lalu, di bagian kiri ada Madrid, PSG, Munchen, City. Ya. Bagian kanan Napoli, Inter AC Milan. Ya. I mean, inilah kalau dalam turnamen ya untung-untungan. Oke. Tapi secara overall cukup fair lah kalau gue bilang. Ya. Tapi lihat di sebelah kanan ya. Ini oke lah. Kalau PSG, Paris Saint-Germain lawan Barcelona oke lah. Itu ya. oke, selevel lah. Selevel lah. 50-50. Ini di atasnya coach. Ini Atletico gua bilang- melawan Ya. Dortmund. Sebelum itu kan gue bikin video di TikTok, video iseng-isengan gue bilang, Ya. semoga Arsenal ketemu Dortmund, gue bilang gitu. Iya, iya. Kenapa gue bilang gitu? Karena untuk gue Dortmund tim paling lemah Di 8 besar ini. di 8 besar. Habis itu ATM tim yang paling lemah. Oke. Ketemu lagi. Ketemu mereka. Jadi Pasti semifinal kan? salah satu akan Pas survive. semifinal survive. Dan ketemunya di grup Barca. Jadi siapa yang menang ini, PSG atau Barca, akan ketemu kemungkinan besar ATM. Ya. Ya kemungkinan besar mereka akan lolos ke Iya. final. Tapi PSG sekarang lagi bangkit juga ya. Mbappe kemarin hat-trick. Ya. Ya, maka dan Barca juga lagi bangkit. Ya, Berapa ya, misalnya lagi bagus-bagusnya juga. Jadi untuk gue ini 50-50 lah. Nggak ada yang benar-benar diunggulkan dengan segala Ya, ya. kekurangan, kelebihan. Jadi ke final kalau menurut saya sih kalau nggak si PSG ya mestinya Barcelona dong. Gue bilang sih, gue Barcelona harap mestinya. Barcelona bisa lolos. Big club Ya, lolos ke final. semifinal dulu. Oke. Ketemu ATM atau Dortmund. Dan harusnya peluangnya lebih besar untuk Ya, lolos ya, ke final. ya. Karena Pedri sama dia udah balik juga. Ini kayaknya gue nggak tahu kapan, April ya. April kapan, intinya adalah mereka sudah fit. Gitu. Kalau semifinal yang kiri coach, Ya, itu Arsenal Munchen. Arsenal Munchen, gue pegang Arsenal lah. Ya. City Madrid, gue tetap pegang pegang City. City. Dengan Jadi keadaan Arsenal sekarang ketemu ya. City. Jangan punya peluang juga lolos ke final. Liga Inggris. Enggak Ya, UCL. IPL ya, iya. UCL. Ini wakil dari IPL Ya, ya, wakil dari IPL. Ya. Nggak ada tim Itali. Tahun lalu Itali masuk 3 coach. Sekarang 3-3 perempat final aja nggak lolos. Ya, emang levelnya Italia segitu. Jadi tahun lalu tuh keberuntungan aja ya. Memang Keberuntungan apa ya? Drawing. Murni keberuntungan drawing. Nggak usah ketemu Madrid Munchen. Ketemu PSG aja lah. Lewat juga. Ya. Ini notabene ketemu ATM loh. Brother yang paling lemah di grup ini. Iya. Sama Dortmund. Dortmund jelek banget mainnya by the way. Jadi kalau kita lihat ada 2 Jerman, Bayern sama Dortmund, kemudian 1 3 Spanyol. Prancis, 3 Spanyol. 3 Spanyol, Barcelona, Real Madrid dan ATM.
Satu 2 Inggris, Prancis, ya 1 2 Prancis. Inggris, ya. Yang lain, padahal dulu kan pernah Ajax masuk segala macam coach ya. Ya, nah, Ajax lagi jelek tahun ini. Jeleknya jelek banget. Gara-gara Overmars. Tapi PSV yang sangat sayangkan. PSV kan kalah lawan Dortmund 4-2. Itu sebenarnya nggak perlu mereka sia-siakan begitu banyak peluang pas main di Dortmund. Tapi ya I think it's quite okay lah. Ya. Drawing ini lebih fair daripada tahun lalu. Oke, jadi untuk gue sih, ya gue akan menikmati. Pasti gue tonton semuanya. Jadi All quality game ya. all quality game. Ya. 4 gamenya, ya kita sepakat lah. Apapun gitu. ATM Dortmund pun seru coach. Ya. Ya. ATM Dortmund pun. Ini kuda hitam nih. Iya, itu belum tentu juga siapa yang lolos. Jadi Seru lah. ya. Yang penting Arsenal harus menang dulu di kandang. Amin, gua amin ya, kesian. Gua kesian sama kakak gua Tantowi ya, penggemar Arsenal. Gua bilang lu pencinta klub yang paling setia. Your son juga. Iya, Amerika gua. Kurang ajar, gua pernah di London cuman nemenin dia ke Emirates gitu. Ya, besok minggu depan saya mungkin udah di Inggris. Di Inggris juga ya. Mau nonton Chelsea lawan MU kalau dapat tiket. Ya. Oke, coach. Kemarin Mbappe cetak 3 gol. Ya. Wow. Lagi on fire ya? Lagi on fire. Menunjukkan. Kadang-kadang orang kalau udah mau meninggalkan gitu ya. Ya. Ada sesuatu tuh. Ada satu adrenalin tambahan ya. Ingin meninggalkan Kesan baik. Ya, legasinya Mbappe, tapi dia memang lagi on fire dan ya kalau dia cetak banyak gol di Ligue 1 untuk gue sih bukan sesuatu yang hebat. Lawannya memang semua. Karena ini Ligue 1. Tapi gue nonton dia lawan Sociedad. Wah, itu keren loh Mbappe mainnya. Asli keren. Dan itu benar-benar digendong Mbappe. Pokoknya jangan kasih Mbappe ruang aja. Wah, gila ini pemain. Jadi untuk gue sih ya kita lihat dia ke Madrid. Nanti akan banyak matahari di Madrid. Ya. Ada Vini, ada Bellingham, ada Mbappe. Saya pikir yang masalah ini di Bellingham. Bellingham ini kalau Vini kan udah stabil lah coach ya, sebagai pemain. Ya. Bellingham bayangin berantem sama siapa nggak pemain Inggris juga tuh, sama Greenwood, Mason Greenwood. Ya. Sehingga dia akhirnya dipindah karena trash talk. Ya. Bayangin tuh sesama pemain Inggris, Ya. lu ngapain gitu loh, berantem dengan Mason Greenwood. Tapi this guy juga masih muda ya. Iya. Belajar. Jadi harus belajar banyak. Walaupun kita tahu talentanya Jude Bellingham luar biasa. Makanya Madrid ngeri nih musim depan. Ya, punya 3 belum tentu jalan lah coach. Belum tentu. Nah buktinya Los Galacticos nggak pernah menang UCL. Itu 11 pemain top semua. Itu top semua pemainnya. Ayo. Beckham, Jadi Rui bukan Costa. garansi juga. Garansi di atas kertas. Tapi hanya di atas kertas. Oke, berita yang cukup minor juga coach. Nottingham Forest dikurangin financial fair play ya, 4 poin. Secepat itu coach. Ya. Sementara City yang melanggar ratusan sampai sekarang belum tahu. Gue tunggu nih City kapan dan sekarang Forest berada di zona degradasi ya. Luton yang naik. Luton dari 18 ke 17 dan Forest gantiin tepannya. Jadi gue lihat sih, tapi harusnya Forest bisa. Saya suka loh, saya enjoy permainan Forest tuh coach. At least gak sejelek Luton lah. Iya. Luton mah parah, tim parah itu Luton. Jadi bisa aja mereka survive. Karena kembali aturannya, ya gue nggak ngerti. Segampang itu FA 10 poin, 4 poin. Akhirnya dari 10 jadi 6 kan? Yang Everton. Iya, yang Everton. Ya kalau Everton emang like lolos. Terus ya segampang itu. Sementara yang 115 financial breach. Apa kabar? Nggak ada hihanya, nothing. Ya kita tunggu tahun depan. Jadi mereka hipokrit juga ya coach ya? Ya iyalah. Iya masih penalti ke City, kerugian untuk IPL juga kan akan besar. Iya, oke. Karena fanbase-nya gede banget. Iya betul, cuman you have to back up sesuatu yang benar kan. Kalau kerjanya benar ya nggak ada pilih kasih harusnya. Oke. Itu sampai mereka ke Abu Dhabi loh. IPL ke Abu Dhabi meeting soal City kan gila itu, insane. Jadi indikasinya tuh udah kelihatan banget ya. Udah apa ya?
Janganlah lu bicara kalau lu harus fair, financial fair play dan lain-lainnya. Sementara lu sendiri tidak fair. Sementara ujungnya sepak bola itu bullshit lah fairnya. Itulah kenapa gue pro ISL. Karena itu bohong semua itu. Jangan ini sepak bola untuk rakyat apa enggak, itu bohong. Sepak bola enggak untuk rakyat, untuk lulu aja yang di atas. Elit-elit. Yang elit-elit itu dapat duit, dapat sogokan ya, dapat fasilitas lebih banyak Ya. daripada yang menengah ke atas. Jadi untuk gue mending keluarin aja ISL langsung, berantem aja sono. Yang diuntungkan kan penonton. Ya. Jadi kita tunggu aja tahun depan. Ya. Katanya tahun depan November udah selesai itunya investigasinya. Kita lihat seperti apa. Masa dari 115 nggak ada 10 yang nyangkut? Satu Iya dong. nyangkut ya cukup lah ya kan. Satu nyangkut 4 poin, 10 poin. nyangkut 40 poin. Habis Potong selesai. tuh 40 poin. Dan Mourinho bilang, kalau di penaltinya banyak, jangan gue pernah juara bersama MU. Orang gila. I mean, enggak, ya hal kayak gini ya kita tunggu aja. Cuman dengan kasusnya ISL, gue kebetulan lagi nonton ISL di Apple TV, Ya. 3 episode. Enggak, yang dikatakan UEFA itu enggak benar. ISL itu lahir, ini adalah sebuah reaksi, bukan aksi. Reaksi terhadap UEFA, FIFA yang tidak transparan, yang menutupkan keuangannya dan sangat pelit. Oke. Sementara akhirnya kan di Court of Justice di Eropa dikatakan UEFA sama FIFA tidak boleh memonopoli sepak bola. Itu udah bener. Ditinju aja ada 3 badan kok. Lebih. Nah, lebih malah. Lebih banyak. Masa di sepak bola nggak boleh? Masa ngancam-ngancam pakai ban? Nah, sekarang ini kan ISL tetap jalan terus. Gue bilang bagus. Kenapa mereka tidak boleh punya produk lain selain produk dari FIFA? Ya. Itu kan monopoli. Ya, ya. Iya dong. Nah, sekarang tidak boleh ada monopoli. Kalau gue bilang semoga ISL jadi. Biarin aja mereka berantem. Kalau mereka berkompetisi, biasanya yang dapat untung itu adalah konsumen ya. Harusnya konsumen. Penonton, ya. Cuman fans Inggris aja nggak paham bilang. Gue setuju kalau kan pas ISL tuh fans Inggris pada protes ya. Ya. Mereka bilang sepak bola itu lahir dari rakyat jelata. Sepak bola adalah olahraga dari working class. I agree, setuju. Dan sekarang lama-lama sepak bola udah jauh dari kami rakyat bawah ini. Ya. Sekarang pertanyaan gue kan adalah pada saat lu disuguhin pertandingan yang lebih bagus, emang itu untuk siapa? Ya. Mau ISL, mau Champions League, mau apa, mereka tetap butuh kalian. Ya. Mereka tetap butuh rakyat jelata yang nonton. Ya. Hanya sekarang yang namanya UEFA tidak transparan, Ya. disimpan semua. Yang namanya ISL lebih transparan. Lu pilih mana? Kan gitu. Makanya gue bilang sooner or later gua harap ISL jadi. Biar dilawan aja itu. Ya kemarin UEFA. yang mematikan ISL secara pasti Boris Johnson ya sebagai Perdana Menteri Inggris melakukan veto. Lo gue bayang kalau dia veto. Orang klub-klub terbaik ada di Inggris semua. Lama-lama nanti akan ada waktunya pemerintah tidak boleh ikut campur. Karena ini keputusan dari pengadilan Eropa sudah keluar bahwa UEFA tidak boleh memonopoli olahraga. Sepak bola harus milik semua. Kalau ibarat di sinilah. Kalau gue mau bikin liga sendiri, ya suka-suka gue dong. PSSI nggak bisa apa-apa. Kan tergantung pemain siapa yang mau gabung, penonton mana yang mau gabung. Kalau nggak ada penonton yang mau gabung, ya gue akan mati sendiri. Ya, betul. Ya kan? Tapi kalau gue kemas liga ini jadi bagus, ya mereka nggak bisa apa-apa juga. Ya. Ini punya gue kok, ya kan? It's not against the law. Iya, sepak bola itu bukan punya PSSI. PSSI hanya mengelola. Tapi sepak bola itu punya rakyat. Nah, di Eropa pun juga begitu. Ya terbukti kok mereka kelola puluhan tahun, buktinya ditangkap-tangkapin semua, korupsi juga kok. Ya. Dan tidak akuntabel, tidak transparan. Ya, itu yang jadi masalah. Juara Champions League, oke, nilainya 4 kali lebih kecil daripada peserta ISL. Jadi sebelum bola ditendang, peserta ISL dapat 4 kali lipat lebih besar daripada prize utamanya Champions League. Nah, kebakaran jenggot kan, dirombaklah sistemnya. Mulai musim depan udah kayak ISL 4 home, 4 away.
prize money-nya dinaikin. Lo terbukti lu bisa kok. Terbukti duitnya ada ya. Terbukti duitnya ada. Kenapa lu harus tunggu ISL Ya, teriak-teriak dulu? Jadi apa nih FIFA UEFA nih ngambil untungnya kegedean nih coach. Iya. Nobody knows gaji Severin berapa. Iya. Iya. Sudah gitu aja masih korup lah ya. Iya. Kalau Erick Thohir gue tahu, gaji Erick Thohir nggak diambil, dibalikin ke PSSI karena dia nggak butuh. Nah itu beneran dia ngambil gajinya. Dia bilang ke gue begitu, ya iyalah. Duit segitu ngapain diambil sama Erick Thohir? Gitu. Oke coach, ini menarik nih. Kita ngebahas Indonesia akan bermain melawan Vietnam. Musuh bebuyutan kita. Jadi musuh bebuyutan Indonesia tuh bukan lagi Thailand coach, tapi Vietnam. Dan ngeselin. Vietnam tuh menghina kita, ya kan? Nganggap remeh kita gitu. Good. Gue paling suka. Gue paling suka kalau dihina-hina, rivalries ya. Diinjek-injek, difitnah-fitnah. Oke. Karena gue bilang ini, this is a must win game. Bener-bener must win. Kalau kita masih punya ambisi untuk lolos ke Piala Dunia, we have to win this game. Baru kita lihat fokus yang ke tanggal 26. Ya. Tapi tanggal 21 we must win. Tapi yang jadi masalah adalah ada 3 pemain ya. Ragnar sama Tom Haye belum bisa main. Jody Amat, Elkan cedera. Yance Sayuri kalau nggak salah cedera. Tapi untungnya masih ada J.Itses, Nathan Chun Chu atau siapa itu namanya, sama itu bisa main. Jadi di belakang eventually Jay bisa jadi belakang, Hubner bisa, sama si Sandy Walsh kalau main 3-4-3. Oke. Jadi masih ada pilihan lah. Walaupun ada 4. Nah, tanggal 26 baru kemungkinan besar Tom Haye sama Ragnar bisa main. Lebih seru tuh. Lebih seru. Jadi apakah kita bisa ya bisa menang. Kalau kita di kualifikasi Piala Asia terakhir ya. Di Piala Asia hanya menang 1-0 adu penalti. Don't be too stupid lah. Kalau orang kan, para haters kan bilang, ya menangnya adu penalti. Hey, come on. Lu lihat dong pertandingannya. Harusnya kita menguasai pertandingan, kita create lebih banyak peluang, harusnya bisa menang lebih banyak. Nah ini yang penting. Jadi secara mental, pemain Vietnam itu udah ditampol-tampolin tuh. Gue main lebih bagus loh. Dan gue tidak main di kandang, away. Piala Asia away dong, di Qatar. Sekarang, this is my home. Ini my kandang gue nih. Di GBK. Didukung oleh berapa? 80-90 ribu orang. Yang bersemangat. Walaupun jersey kita sama, warnanya, desainnya. Tapi I'm going to win this game. Nah, mental ini harus dimiliki. Ini apa tanggung jawab besar dari Sintayong ya? Ya, dan juga pemain. Karena Sintayong nggak ada di lapangan, tapi pemain harus punya mindset. Kita harus injek sampai mereka itu drop, sampai tanggal 26 mereka main di sana, udah ketakutan duluan, udah nangis duluan ketemu kita. Kan kita pernah mengalahkan mereka kan, coach? Dan sekarang harus dibuktikan dengan pemain. Apakah bisa? Cuman ya jangan egois, punya fighting spirit. Jangan mikirin diri sendiri, disiplin, jangan sampai dapat kartu merah. Hal-hal kayak gitu kan kadang di kita sering loss. Tapi gue optimis bisa. Ya, harus menang lah. Indonesia lagi bagus lah. It's a must win game. No discussion. All England kita dapat 2 medali emas tiba-tiba ya. Itu berturnamen-turnamen kita lose di awal-awal kemarin gila. Ya, All England final, Ginting lawan Jojo. Kemudian Rian sama itu juga menang. Wah, I'm so happy that night gitu. Habis itu MU membantai Liverpool. Jadi kebahagiaan mana yang lagi yang kau dustakan. Oke, kita jumpa lagi minggu depan. Thank you Coach. Ya, tetap bersemangat nonton Jazz saya. Silakan komen tapi yang sopan ya. Bye-bye. Bye.